Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita sudah membahas yang namanya kebutuhan berdasarkan subjek, kebutuhan berdasarkan sifat, dan kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tindakan ekonomi. Setiap hari banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Masing-masing mereka bekerja tidak mengenal lelah untuk mencari uang. Semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, tidak semua orang menyadari tentang motivasinya dalam melakukan tindakan ekonomi. Dari contoh tersebut, gambar yang Pak Rahman lihatkan di layar, di situ orang menghasilkan barang dan jasa dan siap dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh orang lain. Tindakan ekonomi dilakukan oleh penghasil maupun oleh pengguna barang dan jasa. Tindakan ekonomi tidak terbatas pada bagian manusia memperoleh penghasilan, tetapi juga membelanjakan penghasilan tersebut. Itu disebut dengan tindakan ekonomi. Memang jual beli di pasar ataupun beli di minimarket itu disebut dengan tindakan ekonomi. Jual beli termasuk dalam tindakan ekonomi. Selanjutnya adalah motif ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan motif ekonomi? Motif ekonomi adalah setiap alasan atau dorongan dan kegiatan dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif berasal dari kata berasal dari kata bahasa Inggris yang mempunyai arti alasan atau penggerak. Setiap alasan akan mendorong manusia dalam melakukan kegiatan, perbuatan atau tindakan. Setiap kegiatan atau tindakan maupun perbuatan seseorang didorong oleh suatu keinginan atau motif mencapai tujuan tertentu. Jadi motif itu alasan. Jadi ketika orang melakukan ekonomi pasti ada motif. Motifnya apa yang mereka inginkan? Nggak mungkin setiap kegiatan nggak ada motif, nggak ada alasan, itu kan tidak mungkin. Pasti setiap kegiatan itu pasti memiliki alasan ataupun motif. Setiap orang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya semaksimal mungkin yang dapat dilakukannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan langkah-langkah tindakan. Tindakan dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dapat dikatakan sebagai tindakan ekonomi. Tindakan yang dilakukan seseorang pasti punya alasan yang jelas atau karena ada dorongan yang kuat untuk melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Contoh, bapak petani di lahan, terus ada pencari rongsokan. Ini adalah motifnya adalah motif ekonomi untuk memenuhi namanya kebutuhan hidup. Selanjutnya adalah macam-macam motif. Setelah tadi motifnya itu apa, sekarang macam-macam motif. Yang pertama, macam-macam motif itu adalah motif memenuhi yang namanya kebutuhan. Motif ini jelas tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sini seseorang bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai seorang manusia. Yang kedua adalah motif memperoleh keuntungan. Seorang pedagang atau pengusaha, keduanya melakukan kegiatan ekonomi karena adanya motif untuk memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah motif menolong sesama manusia atau nilai-nilai sosial, kehidupan sosial yang ada di sekitar kita, yang sering kita lakukan. Yaitu motif ini merupakan suatu motif yang mulia, di mana kegiatan yang dilakukan tidak bersifat pamrih dan berbeda sekali dengan motif-motif sebelumnya. Segala tindakan ekonomi yang dilakukan yaitu bertujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama makhluk sosial. Seharusnya kita bisa berbuat seperti itu. Selanjutnya adalah motif memperoleh penghargaan. Siapa yang tidak ingin yang namanya penghargaan? Penghargaan ini adalah wujud apresiasi dari sebuah tindakan yang telah kita lakukan. Semua orang ingin dihargai. Manusia bekerja keras dan pantang menyerah dalam setiap kegiatannya untuk mencapai kesuksesan. Dengan kesuksesan tersebut, maka seseorang akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Orang yang sukses juga akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Orang yang sukses akan merasa lebih bangga jika seluruh jerih payahnya yang mendapatkan kesuksesan dihargai orang lain. Jadi saling menghargai itu penting. Kita menghargai orang dan orang menghargai kita. Itu adalah wujud apresiasi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah motif memperoleh yang namanya kekuasaan.
Motif memperoleh kekuasaan di sini dalam kegiatan kehidupan manusia susah dalam mencapai derajat kepuasan. Pasti kurang terus. Apabila satu kebutuhan sudah terpenuhi, maka akan muncul yang namanya kebutuhan lain. Apabila kesuksesan sudah diraih, ia akan mencari kesuksesan yang lain. Itu namanya manusia. Tapi kita harus diajarkan untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Namanya juga manusia ya. Manusia kalau sudah A minta B, sudah minta B sudah tercapai minta C. Itulah namanya manusia. Setidaknya kita harus banyak-banyak atau pandai-pandai untuk bersyukur. Selanjutnya adalah motif memperoleh yang namanya kedudukan. Terkadang seseorang melakukan usaha-usaha secara serius, giat, rajin agar memperoleh keuntungan yang besar dengan tujuan supaya mendapatkan kedudukan. Keuntungan tersebut nantinya akan digunakan untuk modal terjun dalam organisasi politik. Dengan modal atau dana yang besar, maka seorang akan lebih cepat mudah untuk memperoleh sebuah kedudukan. Ini adalah motif ekonomi. Kedudukan dicari dengan memperoleh sebuah yang namanya modal. Contohnya, orang mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota atau DPRD, otomatis butuh yang namanya modal. Modalnya apa? Baliho, ngasih makan orang tim suksesnya dan sebagainya. Yang penting masih dalam norma-norma yang sesuai lah, tidak sampai politik uang dan sebagainya itu. Nah, diperbolehkan untuk mencapai kedudukan. Yang terakhir adalah motif mendapatkan kekuasaan. Maksud kekuasaan di sini adalah kekuasaan untuk diri sendiri. Sebagai manusia, kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh. Hal ini memang wajar jika usaha kita melakukan telah berhasil dan sukses, maka yang dilakukan saja adalah mengembangkan usaha tersebut. Kalau si A sudah sukses, pasti akan melebarkan sayapnya di bidang-bidang lain dan mengembangkan usahanya yang lebih sukses lagi. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi. Untuk memulai sebuah tindakan ekonomi harus mempunyai landasan yang tepat. Tujuannya adalah agar segala tindakan ekonomi kita menghasilkan keuntungan dan bukan kerugian. Jadi di sini pada setiap tindakan dan usaha ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil yang baik, dibutuhkan namanya pengorbanan. Pengorbanan dapat berupa tenaga dan modal. Jadi setiap orang melakukan prinsip ekonomi tidak ada yang namanya rugi. Pasti ada, kita pernah tahu prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya, laba sebesar-besarnya. Itu yang namanya dengan prinsip ekonomi. Tidak ada orang yang ingin rugi, pasti inginnya untung. Tapi kan terkadang untung rugi yang namanya dagang atau usaha itu sudah biasa. Semoga anak-anakku nanti bisa menjadi pengusaha semua, menjadi pengusaha yang bisa bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya. Sekian dari Pak Rahman. Ketika ada pertanyaan atau ingin ditanyakan bisa melalui grup sudah yang tersedia. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.